Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, guru hebat semuanya di kelas afirmasi program studi PG PAUD. Apa kabarnya siang hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya di pertemuan sebelumnya yang seharusnya dilaksanakan di hari Jumat. Saya tidak bisa berhadir sebab dari hari Kamis saya sudah off untuk break karena butuh istirahat. Tubuhnya butuh istirahat sehingga saya harus recovery untuk pemulihan tubuh. Jadi dari hari Kamis saya sudah tidak melakukan aktivitas akademis begitu. Jadi saya beristirahat supaya cepat pulih begitu ya Bapak Ibu. Maka kemarin langsung dialihkan ke operator untuk dialihkan ke dosen lain sehingga hari ini yang seharusnya kita sudah UTS kita harus kuliah. Jadi kemarin saya nggak masuk, hari Jumat digantikan siapa Bapak Ibu? Libur, Bu. Ada, Bu, kosong, Bu. Oh, kosong. Libur. Ya, jadi terus untuk hari ini saya juga sedikit keliru karena saya kira kemarin kita seharusnya Jumat itu jam 2, jadi di benak saya kelasnya juga jam 2. Maka tadi saya lagi mengajar tatap muka kelas reguler. Jadi saya terlupa dan kebetulan operatornya juga terlupa untuk mengirimkan link Zoom ke saya. Sehingga makanya satset saya tengok di jadwal di portal, oh ternyata yang hari ini 12.10. Makanya terlewat, jadi Bapak Ibu tadi nanya, linknya belum dibagi, memang belum dibagi operator ke saya gitu. Makanya saya juga tidak membagikan. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Nah, saya izin untuk mengecek kehadiran Bapak Ibu dulu ya. Hari ini sudah pertemuan ke-7. Ibu Aisyah ada? Ibu Aisyah tidak ada. Ibu Halimah, Bu. Salah kelas itu, Bu. Oh, salah kelas ya. Nomor 1, tunggu. Halimah Guloda, Bu. Awalnya. Oh iya, salah. Maaf. Iya, salah. Oh iya, nomor 1 Ibu Alimagulo. Iya, hadir, Bu. Ada. Oh iya. Ada, Bu, ada. Iya, Bu. Betul, salah kelas. Meeting 7. Bapak Budi Utama Hendrawan. Ada Bapak Budi? Bapak Darius Tarigan? Ini Bapak Darius Tarigan sudah nggak pernah masuk. Di mata kuliah lain bagaimana Bapak Ibu? Kadang Masih ada masuk ya? masih. Berarti di mata kuliah saya saja ya, mata kuliah moral saja yang nggak masuk ini ya. Karena kemarin saya ingat masuk pernah cuman pertemuan pertama dan kedua. Itu pun di perjalanan di dalam mobil. Setelahnya belum pernah masuk lagi. Ibu Dinasari. Hadir, Bu. Ya, Bu. Hadir, Bu.
Ibu Bu, saya Elis, Hadir, Bu. Bu, maaf Hadir, Bu, Bu. pulang ya. sekolah Bu. Ada apa Ibu Dina? Saya mau jemput anak saya pulang sekolah Bu, sebentar izin ya Bu. Iya. Kasih Bu. Ibu Elis tadi mana ya wajahnya? Oh iya ya, oke Ibu Elis. Ibu Elvi Sukaisi? Hadir, Bu. Ya. Ibu Izin Ermai, sholat ya, Bu. iya Bu, silakan. Ibu Ermailiza Zakir tadi sakit ya? Masih di rumah sakit ya? Ibu Fatia, Hadir, Bu. ya. Ibu Gabena Indrayani, Ibu Gabena, Ini dia. Tadi masuk dia loh, Bu, udah. Ibu Halimah Sadia, Hadir, Bu. Hadir, Bu. ya Bu. Ibu Haryanum, Ibu Haryanum nggak ada. Ibu Herlina, Hadir Bu. Bu, ya. saya izin tutup kamera ya. Ini mau dalam perjalanan pulang. Mau pulang ke rumah. Izin tutup kamera sebentar. Iya Bu. Ibu Kamalia, Bu. Ibu Ngatiah tadi yang sakit Ibu Ngatiah ya? Enggak, Bu. Saya hadir, Bu. Yang sakit tadi Ibu siapa ini? Nih, Bu. Hah? Ibu Suwatni, Bu. Oh Ibu Suadni, maaf Bu Ngatiah. Mohon maaf. Bu Ngatiah sehat walafiat kok ya, alhamdulillah. Ya, ya. Ibu Ngatina, Hadir. iya Ibu Hadir, Ngatina. Ibu. Iya Ibu Ngatina. Ibu Nuraini, Hadir, Bu. Ibu Nuraini 25. Hadir, Bu. Hadir ya, Bu. Ya. Hadir, Bu. Ibu Nurhani, tidak ada Bu Nurhani. Ibu Nurhayati Hasibuan, Hadir, Bu. oh Ibu Nurhani ada. Iya, Bu. Tutup kamera. Saya di rumah sakit, Bu. Bu, hadir. Iya. Hadir Bu. Iya Bu Nurhayati tadi yang mana? Oh ya Bu Nurhayati, oke. Saya Bu. Ya. Bu. Ya, oke. Ibu Nurmaliana, Hadir, Ibu. Hadir. ya Ibu Nurmiati Pasaribu, Ada, Bu. Ibu Nursiah Sinambela, Hadir, Bu. Hadir, Ibu. ya Bu Nursiah. Ibu Nurlena Sitepu, Hadir, Ibu. Hadir. ya. Hadir, Ibu dosen. Iya Bu, sudah dicatat. Ibu Poniam, Hadir, Bu. kemudian Ibu Rasmini. Ibu Rasmini ada? Ibu Rasmini nggak ada. Ibu Rebeka Gulo, Hadir, Bu. Hujan di sini, Bu. Kurang Iya. kedengaran. oke. Hadir, Bu. Ibu Repina Nainggolan, Hadir, Bu. Hadir, Ibu. ya tadi udah duluan nih Bu Repina masuk ya. Iya, Ibu Bu. Ibu Riri Hairida Lubis. Ibu Riri, Ibu kan, Bu? Ibu Rasmini, oh ya, Hadir, Ibu. Hadir. ya, Makasih, Bu. ya. Sekarang Ibu Riri, Ibu Rasmini sudah. Ibu Riri, Ibu Riri nggak ada ya. Ibu Rosaria Indah Saragi, Hadir, Bu. oh ya. Ibu Salmilawati, Hadir, Ibu. oke. Hadir, Bu.
Ibu Sionri baru sendiri. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oh iya, Bu Sionri. Ibu. Ibu Sri Ramai baru. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oh iya, iya. Ibu-ibu yang lain boleh di mute dulu ya. Matikan dulu mic-nya sebelum dipanggil ya. Kemudian Ibu Sri Suci Juliati. Hadir, Bu. Ya. Hadir, Bu. Ya, Bu. Ibu Sri Wulan. Hadir, Bu. Hadir. Oh ya, ya Bu Sri Wulan. Ibu Suwarni. Hadir, Bu. Tapi saya ditutup kamera ya, Bu. Oh, ini yang sakit tadi ya? Iya, Bu. Ya, semoga lekas sembuh ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu Suharni Magdalena. Hadir, Ibu. Ya. Hadir, Bu. Ibu Suherni. Ibu Suherni. Tidak ada Ibu Suherni. Ibu Sunarsi. Ya, kemudian Ibu Suryani. Hadir, Bu. Ya. Kemudian Ibu Susilawati. Hadir, Ibu. Hadir, Bu. Ibu Suherni hadir, Bu. Hadir, Bu Susi, Bu. Ya, Bu. Ibu Susilawati. Tidak ada Bu Susilawati. Ibu Tepa Selira Bu Borugin. Susi hadir ya, Bu. Hadir, Bu. Bu Susi hadir, Bu. Oh, Dari Bu tadi Susi. Bu Susi hadir, Bu. Hadir, Bu. Iya. Ya makanya Bu Susi kan jawabnya pas dipanggil. Pas tadi dipanggil nggak bersuara. Dipanggil tadi ada Bu apa tuh jawab. Hadir, Bu. Oke, Ibu Umi Aminin. ya, Ibu. Hadir, Bu. Ibu Umi Aminin. Ya. Saya. Ibu Umi hadir, Ibu. Bapak Warmensius Saragi. Hadir, Bu. Ibu Wiwi Sri Hartati. Perjalanan kemana? Oh iya, iya, iya. Ya Bu, ditunggu ya. Kalau sampai rumah nanti dibuka lagi ya. Oke, hati-hati Bu. Ya. Budi Utama hadir, Bu. Ya Pak Suherni Budi. hadir ya, Ibu. Baru sampai rumah, Bu. Iya sudah Bu Suherni, sudah dicatat Ibu. Bu Makasih, Ibu. Suherni. Iya, iya, Ibu. Sudah 3 kali saya jawab, sudah dicatat Bu Suherni. Iya, maaf, Ibu. Nggak kedengeran. Iya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita pertemuan ke-7 tentunya dalam minggu ini ya, mudah-mudahan nanti bisa melaksanakan ujian tengah semester. Alhamdulillah sudah setengah semester terlaksana ya Bapak Ibu. Hari ini agenda kita pada pertemuan ke-7 masih terkait dengan bagaimana peran pendidikan formal dalam perkembangan moral dan agama. Terkait daripada itu, minggu lalu karena kita juga agak singkat, jadi karena saya mengkhawatirkan terkait kekhawatiran Bapak Ibu, yakni di mana saya memenuhi jadwal sesuai dengan durasi 3 SKS itu tadi, karena sudah ada komplain dari kelas ini, maka pertemuan sebelumnya saya membuatnya untuk dipersingkat lebih awal saya mengakhirinya agar untuk kenyamanan bersama dan saya nggak disalahkan sepihak begitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk kelanjutan pertemuan sebelumnya kita belum melanjutkan dan memperoleh respon dari Bapak Ibu, di mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bagaimana pengaruh lingkungan terhadap perkembangan agama dan moral ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini saya membutuhkan respon dari Bapak Ibu untuk kelanjutan dari materi sebelumnya. Kemana?
Saya izin share dulu untuk materi pertemuan ke-7 ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, Bu. Bu. Bagaimana sekarang Bapak Ibu? Apakah sudah muncul? Belum, Lagi. Bu. Belum. Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Ya, baik. Bapak Ibu, hari ini diskusi kita tentang peran pendidikan formal dalam perkembangan moral dan agama. Jadi Bapak Ibu, jika sebelumnya kita sudah sedikit banyaknya menyentuh dan membahas tentang tahapan perkembangan moral pada anak usia dini, kemudian tahapan perkembangan agama pada anak usia dini, dan juga pengaruh lingkungan terhadap perkembangan agama. Maka hari ini kita akan mengaitkannya tentang peranan pendidikan formal dalam perkembangan moral dan agama. Tentu daripada itu, setelah saya menjelaskan nanti, saya butuh Bapak Ibu untuk saling berdiskusi, nanti memberikan contoh penerapan Bapak Ibu serta respon Bapak Ibu dari mulai kita terkait pertemuan ke-4 sampai hari ini. Jadi apa kesimpulan yang Bapak Ibu peroleh dari apa yang sudah kita bahas selama 6 pertemuan dan hari ini pertemuan ke-7 tentunya. Begitu juga dari apa yang sudah Bapak Ibu baca dari buku yang sudah disediakan. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi sedikit banyak ini saya sampaikan terlebih dahulu. Bapak Ibu, terkait dengan peran pendidikan formal dalam perkembangan moral, di mana kita memahami peran strategis pendidikan formal dalam membentuk karakter moral dan spiritual anak usia dini. Oke, Ibu Ngatina, kalau sinyalnya bagus, boleh tolong dibantu dibaca. Ya, Bu. Bu Ngatina. Bentar, Bu ya. Iya. Ya, bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Penting untuk anak usia dini. Ibu Ngatina sepertinya sinyalnya kurang lancar hari ini ya, karena saya melihat gambarnya juga nggak bergerak-bergerak begitu. Ya, izin kita alihkan dulu ya Bu Ngatina. Mungkin Iya. ke izin kita alihkan ya Bu Ngatina karena nggak kedengaran. Oke, Ibu Repina boleh dibantu? Baik, Bu. Saya baca ya, Bu. Terima kasih, Bu. Mengapa pendidikan moral dan agama penting di PAUD? Pendidikan usia dini adalah fondasi pembentukan karakter dan nilai yang akan membentuk kepribadian anak seumur hidup. Di masa ini, anak-anak sangat reseptif terhadap pembelajaran nilai-nilai moral dan agama yang akan menjadi pedoman hidup mereka. Pendidikan formal di PAUD memiliki peran krusial dalam satu, menanamkan nilai-nilai dasar kebaikan dan kebenaran. Dua, mengembangkan kesadaran spiritual sejak dini. Tiga, membentuk kebiasaan positif yang berkelanjutan. Empat, mengenalkan konsep-konsep moral sederhana. Lanjut, Bu. Ya, sebentar Bu, sinyalnya sepertinya ini. Kurikulum pendidikan moral di PAUD. Konten kurikulum, nilai kejujuran, tanggung jawab, empati, dan kasih sayang disampaikan melalui cerita, lagu,
dan aktivitas interaktif yang sesuai dengan perkembangan usia. Struktur pembelajaran. Interaksi nilai moral dalam kegiatan harian seperti pembukaan, waktu bermain, makan bersama, dan kegiatan penutup dengan pendekatan holistik. Tujuan pembelajaran, mengembangkan kesadaran moral, kemampuan mengambil keputusan yang baik, dan perilaku positif yang konsisten dalam berbagai situasi. Komponen utama kurikulum moral, nilai-nilai dasar, kejujuran, kebaikan, kerjasama, dan hormat kepada orang lain sebagai fondasi pembentukan karakter. Konteks budaya lokal, interaksi nilai-nilai lokal yang relevan dengan kehidupan sehari-hari anak dan masyarakat sekitar. Pendekatan konstekstual, penggunaan cerita, permainan, dan situasi nyata untuk memudahkan pemahaman konsep moral. Evaluasi holistik, pengamatan perilaku, partisipasi, dan perkembangan sikap melalui pendekatan positif dan suportif. Oke, terima kasih Bu Revina. Jadi ini Bapak Ibu terkait dengan komponen utama kurikulum moral. Jadi untuk nilai-nilai dasarnya ada nilai-nilai kejujuran, kebaikan kerjasama, dan juga hormat kepada orang lain sebagai fondasi untuk pembentukan karakternya ya Bapak Ibu. Jadi ini boleh diperhatikan. Kemudian konteks budaya, kemarin di pertemuan kedua kita juga sudah menyampaikan tentang bagaimana menanamkan nilai kearifan lokal begitu. Jadi nilai kearifan lokal itu berarti bagaimana nilai budaya di wilayah setempat. Jadi di mana sekolah itu berada. Jadi walaupun misalkan seperti Ibu Ngatina orang Jawa, tapi tinggalnya kan di Nias ya, di Nias, di wilayah Nias yang tentu sukunya bukan suku Jawa. Jadi apa yang dipahami untuk di situ bagaimana membuat kearifan lokal diterapkan menjadi nilai budaya yang diadopsi untuk membentuk kurikulum moral, maka itu harus disesuaikan dengan apa budaya yang ada di sekitar sekolah itu begitu. Bukan berbasis ke gurunya, tapi bagaimana nilai budaya yang diadopsi, yang dipahami dan juga yang diyakini bersama oleh masyarakat sekitar begitu ya. Kemudian pendekatan kontekstual ini bahwa penyampaian dalam penanaman moral ini bukan berarti penyampaian secara mutlak langsung, tapi bisa menggunakan pendekatan kontekstual berbasis cerita, permainan, kemudian situasi nyata yang membuat konsep moral itu menjadi terasa lebih mudah bagi para peserta didik, khususnya untuk usia anak usia dini atau pada level TK begitu ya Bapak Ibu, taman kanak-kanak tentunya. Dan berikutnya pada komponen utama kurikulumnya ada evaluasi holistiknya, di mana pengamatan perilaku, partisipasi, dan perkembangan sikap melalui pendekatan positif dan suportif. Jadi kalau dalam proses pembelajaran yang diadopsi saat ini adalah seperti kita mengadopsi taksonomi Bloom. Pada teori taksonomi Bloom itu kan ada nilai komponen pembelajarannya, itu ada nilai sikap, ya Bapak Ibu, kognitifnya, afektifnya, ya, pengetahuan, kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Yang tentu saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga sudah sangat memahami ini. Nanti boleh dibaca lagi jika Bapak Ibu belum memiliki atau belum memahaminya, boleh nanti di searching kembali. Bukunya juga banyak terkait dengan aspek-aspek dan dimensi dalam pembelajaran, begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini kan tadi terkait di awal tadi bahwa kurikulum pendidikan moral itu terkait dengan kontennya dan juga ada tujuan pembelajarannya. Nah, ini berbasis karena kita kampusnya Islam, jadi ini berbasis kalau untuk dari segi keislaman begitu ya. Bagi Bapak Ibu yang non-muslim boleh disesuaikan dengan kepercayaan Bapak Ibu. Jadi kalau metode pengajaran agama untuk di sekolah itu bisa, ini beberapa contohnya. Siapa yang kira-kira bisa membantu membacakan dari yang muslim? Silahkan, siapa Bapak Ibu? Saya Bu. Saya boleh. Iya, silahkan Bu Susilawati. Ya, terima kasih Bu. Metode pengajaran agama di sekolah. Bercerita dan dongeng Islami.
menggunakan cerita-cerita bernilai moral untuk mengenalkan konsep-konsep agama dengan cara yang menarik dan mudah dipahami anak-anak. Kegiatan seni dan kreasi, melukis, mewarnai, dan bermain peran untuk menggambarkan nilai-nilai agama dengan ekspresi kreatif anak. Lagu dan syair religius, menyanyikan lagu-lagu sederhana tentang nilai-nilai agama. Mana dia? Bentar ya Bu, hilang pula. Tentang nilai-nilai agama untuk memudahkan anak mengingat pesan moral melalui ritme dan melodi. Praktik ibadah sederhana, mengenalkan sholat, doa, dan ibadah lainnya dengan pendekatan menyenangkan dan sesuai usia anak. Pendekatan aktif. Teknik pembelajaran agama yang efektif. Pendekatan aktif. Metode demonstrasi dan contoh langsung dari guru, role play dan permainan peran untuk situasi sehari-hari. Field trip ke tempat ibadah untuk pengalaman nyata. Diskusi sederhana dengan pertanyaan terbuka. Media pembelajaran. 1. Buku cerita bergambar dengan tema religius. 2. Video pendek edukatif tentang nilai agama. 3. Alat peraga visual seperti flashcard dan poster. Bagian bawah, Bu. Pendekatan positif. Menggunakan pujian, reward system, dan dukungan emosional untuk memotivasi anak belajar nilai agama dengan senang hati. Ya, baik. Terima kasih Bu Susilawati. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan teknik pembelajaran agama yang efektif. Jadi ada 3 kategorinya, yaitu pendekatan aktif, kemudian dari segi media pembelajarannya, dan juga terkait dengan pendekatan positif. Jadi kalau pendekatan aktifnya itu ada metode demonstrasi, ada role play ya Bu, nyebutannya role play, bermain peran, kemudian ada field trip, kemudian ada diskusi sederhana. Nah, kalau dengan medianya bisa menggunakan buku cerita bergambar, ya, bisa video pendek edukatif, ya, kemudian ada juga alat peraga visual seperti flashcard, ya, flashcard, atau juga bisa menggunakan alternatif media lainnya seperti menggunakan poster. Artinya intinya bahwa teknik pembelajaran agama itu harus terkesan menyenangkan, bukan membosankan dan membingungkan, begitu Bapak Ibu. Nah, terkait dengan pendekatan positifnya dari pendekatan aktif dan juga media pembelajaran yang sudah sesuai untuk menerapkan dan menanamkan nilai agama kepada para peserta didik ini, tentu butuh pendekatan positif, di mana dapat diberikan apresiasi dengan menunjukkan dan memberikan pujian, kemudian reward system dan dukungan emosional. Jadi bisa memotivasi siswa untuk mempelajari, ya, memahami, memaknai tentang nilai agama dengan sepenuh hati dan juga dengan sukacita atau dengan senang hati, begitu ya. Nah, ini beberapa contohnya Bapak Ibu, bisa diintegrasikan nilai moral dan agama, contoh dalam aktivitas harian. Ini contoh-contoh Bapak Ibu. Nanti kita untuk tugas UTS-nya atau UAS-nya, boleh nanti Bapak Ibu membuat rancangan jika berkenan. Tapi jika keberatan, nanti kita buatkan soal yang lebih memudahkan tentunya. Jadi ini salah satunya, contoh penanaman nilai moralnya, begitu kan. Ada doa pembuka, salam, kemudian di waktu bermain, ini ya Bapak Ibu bisa menanamkannya, kemudian pada waktu makan bersama, dan juga ada kegiatan penutup. Ini tergantung di sekolah masing-masing. Tentu di sekolah Bapak Ibu kan berbeda-beda kebijakannya dan penerapannya. Maka itu yang akan dinilai. Jadi nanti Bapak Ibu nilai moral apa, nilai agama apa yang akan diterapkan, kemudian baru Bapak Ibu implementasi rancangannya. Nah, ini kalau dalam contoh praktik integrasi nilai dalam rutinitas ya Bapak Ibu. Ya, ini hidup bersih dan sehat, kemudian tolong menolong, dan juga sikap
hormat, Bapak Ibu. Jadi menanamkan nilai sikap hormat siswa, tolong menolong sesama siswa, begitu. Bagaimana dalam kehidupan keseharian. Nah, ini tantangan solusi, tantangan dan solusinya. Oke, yang lain Bapak Ibu, siapa yang bisa membantu membacakannya? Ya, Bu. Ya, silakan Ibu Sionri. Ya, Bu. Tantangan dan solusi dalam implementasi. Tantangan yang dihadapi. Keragaman latar belakang. Anak berasal dari berbagai budaya dan keyakinan yang perlu dihormati dalam pembelajaran. Keterbatasan metode. Perlu kreativitas dalam menyampaikan nilai moral tanpa membosankan anak-anak. Dukungan orang tua. Koordinasi dengan orang tua untuk konsistensi pembelajaran di rumah dan sekolah. Solusi yang dapat diterapkan, pendekatan inklusif, menghargai perbedaan dan fokus pada nilai universal yang dimiliki semua agama. Inovasi metode, menggunakan teknologi, media interaktif, dan pendekatan bermain untuk menarik perhatian. Kemitraan dengan orang tua, komunikasi rutin dan workshop untuk menyamakan persepsi dalam pembelajaran nilai. Oke, terima kasih Ibu Sionri. Terima kasih, Ibu. Nah, ini tantangan dan solusi dalam implementasi secara general. Tentu tantangan dan solusi bagi Bapak Ibu tergantung dengan bagaimana konteks dan situasi yang Bapak Ibu hadapi, serta kebijakan yang diterapkan di sekolah masing-masing, begitu ya Bapak Ibu. Ini secara general, ini dapat menjadi rujukan Bapak Ibu. Jadi terkait dengan keberagaman latar belakang, tentu penanaman nilai moralnya. Jadi kalau kemarin yang di kisaran, yang di bagian apa itu? Kemarin siapa yang pernah bercerita yang di sekolahnya ada beberapa agama ya? Siapa kemarin itu? Saya, Bu. Oh iya, Saya, Bu. Ibu Nusia ya? Iya, Bu. Ibu yang di kisaran apa, daerah apa itu kemarin ya? Di Kecamatan Sekepayang, Bu. Saya kebayang. Ibu yang kemarin sekolahnya ada ini? Bukan Berbeda agama ya, Bu. tempat Ibu ya? Bu? Iya, Bu. Bukan, iya. Iya, Bu. Iya, kemarin kan yang sekitaran kisaran ada 2. Iya, sama Ibu Sunarsi, Bu. Oh iya. Iya, Ibu. Kalau Ibu Nursia kemarin di Sekepayang, kalau Bu Sunarsi di Kecamatan Meranti, Bu. Oh iya, Meranti ya. Jadi kemarin kan saya masih ingat ya, di situ sekolahnya beragam agamanya, begitu kan? Tidak homogen ya. Iya, Bu. Jadi itu tentu menjadi latar belakangnya kan berbeda-beda. Tentu penanaman nilai moral dan juga nilai agamanya tentu berbeda-beda ya kan, Bu? Iya. Ya. Inilah menjadi keragaman latar belakangnya. Kemudian keterbatasan metodenya juga menjadi tantangan gitu. Bagaimana perlu kreativitas khusus supaya namanya juga anak-anak kan, anak usia dini. Pasti dia butuh penyampaian yang bervariasi, pendekatan yang sesuai begitu. Tidak bisa selayaknya kita menyampaikan kepada peserta didik yang sudah cenderung remaja ataupun dewasa. Kemudian ini koordinasi dengan orang tua begitu juga ya Bapak Ibu. Kemudian kalau ini terkait solusinya ini bisa dibuat dengan pendekatan inklusif, kemudian orang tua dan juga inovasi metode ya. Ya, Bu Nurmiati Pasaribu, boleh tolong dibantu dibaca. Oke, Bu. Ya, Bu. Terima kasih. Kesimpulan, peran strategis pendidik. Pondasi karakter. Pendidik membentuk pondasi moral dan spiritual yang kuat untuk masa depan anak. 2. Proses berkelanjutan. Integrasi nilai dalam aktivitas harian menciptakan pembelajaran yang konsisten dan bermakna. 3. Kolaborasi. Kerjasama dengan orang tua dan masyarakat memperkuat pembentukan nilai anak.
pendidikan bukan hanya, maaf ya Bu, bentar ya Bu. Pendidikan bukan hanya tentang mengisi pengetahuan, tetapi membentuk karakter dan nilai yang akan membimbing anak sepanjang hidupnya. Baik, terima kasih Bu Nurmiati. Ya Bu, sama-sama. Baik, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu silakan untuk mempersiapkan diri masing-masing. Saya beri waktu Bapak Ibu 20 menit. Saya mau sholat zuhur dulu. Jadi sembari saya sholat, Bapak Ibu silakan untuk mempersiapkan. Boleh Bapak Ibu membaca buku materi yang sudah saya berikan. Boleh juga Bapak Ibu mencatat ataupun menyimpulkan apa-apa saja yang sudah Bapak Ibu pahami selama setengah semester ini gitu dari mata kuliah kita. Begitu ya Bapak Ibu, nanti saya akan meluangkan waktu untuk Bapak Ibu sekitar 40 menit menuju jam 2, insya Allah. Jadi satu persatu silakan memberikan kesimpulannya terkait apa saja pemahaman yang Bapak Ibu peroleh selama setengah semester. Nah, jadi dari buku yang sudah dibagi, apa yang sudah dipahami, dan hasil diskusi yang sudah kita pelajari selama 7 pertemuan dengan hari ini. Nah, silakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri. Saya izin sholat dulu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya sholat? Sudah dipahami Bapak Ibu untuk arahannya? Iya, Bu. Oke, sudah jelas ya semua. Jadi saya beri waktu 20 menit silakan dari sekarang. Oh, berarti enggak 20 menit. Oh iyalah, 20 menit. Jadi 13.30 nanti kita mulai ya Bapak Ibu satu persatu untuk memberikan kesimpulan dan pemahamannya ya. Ya, silakan. Ya, mau menanyakan gini, Bu. Jadi mau masuk jam berapa gitu, Bu? Rupanya memang Ibu nggak jadi masuk sakit gitu. Oh, kalau kemarin itu memang rencananya mau masuk. Tapi saya nggak mau nanti dikira memanjang-manjangkan waktu begitu. Bu Rosaria ini yang wajahnya yang mana? Biasa Ibu pakai 2 device. Iya, Bu. Pakai 2 saya. Ya ini saya, oh ini ya. Tadi baru suaranya saja. Oh, nanyakan itu aja Bu Rosaria. Iya, Bu. Kadang kan takut kawan-kawan ini bingung masuk jam berapa, bolak-balik tanya. Jadi mau ingin langsung dengar dari Ibu aja, langsung dipositifkan jadi berapa kita gitu. Oh iya. Oke. Baik, ya sudah. Ini sudah jelas. Berarti nanti tinggal ujian tengah semester. Ujiannya menggunakan Google Form ya. Nanti bisa diisi di Google Form-nya yang akan disampaikan oleh pengawas. Mata kuliah lain ada yang sudah UTS Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum ada? Belum, Bu. Berarti semalam kosong ya? Iya, Ya, Bu. Kosong, Bu. Biasanya UTS kita serentak, Bu. Sudah selesai semua mata kuliah, baru terus lanjut UTS terus, Bu. Tanggal 4 kata admin, Bu. Rencananya, Bu. Tanggal berapa, Bu? Tanggal 4? Tanggal 4, Bu. Kalau tidak ada perubahan, Bu. Oke, silahkan Bu Rosaria. Oke, Bu. Untuk ini, Bu, materi kita ini, Bu. Iya. Oke, Bu, saya coba, Bu. Apa yang sudah kita dapat dari beberapa pertemuan, saya ada
di sini 5 atau 6 poin dari materi kita yang pertama. Yang satu tentang apa itu nilai moral dan agama. Kita mulai moral dan agama. Moral itu kumpulan nilai, norma, dan aturan baik yang mengatur perilaku manusia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nilai agama bersumber dari ajaran agama, sedangkan moral bersumber dari kesepakatan masyarakat, adat istiadat, hati nurani, maupun hukum yang berlaku. Di materi kedua, saya mengambil ada di sini catatan, yaitu tentang konteks lokal dan kearifan budaya, Bu. Artinya di sini, di dalam pembelajaran di PAUD, guru mengajarkan ilmu pengetahuan, tidak secara umum saja, tetapi mengajarkan juga nilai moral dan agama dengan cara satu, melalui konteks lokal, yaitu melalui lihat keadaan geografis, sumber daya alam atau pencarian, maupun lingkungan tempat tinggal anak. Yang berikutnya kearifan lokal, yang diambil dari kebiasaan adat istiadat, tradisi, bahasa daerah, maupun lagu daerah, permainan tradisional, ataupun nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang. Yang berikutnya tentang perkembangan moral berdasarkan teori perkembangan moral Kohlberg, Piaget, Viase, dan perspektif Islam. Jean Viase membagi 2 tahap. Ada di sini tadi ketinggalan, Bu, tapi ini yang sudah saya catat lah ya, Bu, sehingga pembelajaran itu satu, moralitas heterogen antara usia 4 sampai 10 tahun. Di sini anak menganggap aturan adalah sesuatu yang mutlak, yang tidak bisa diubah. Yang kedua, moralitas otonom 10 tahun ke atas, yaitu anak mulai mengerti bahwa aturan yang dibuat manusia itu bisa diubah jika semua pihak setuju. Dan berikutnya berdasarkan teori Laurence Kohlberg, itu terbagi atas 3, prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Berikutnya adalah tentang konsep dasar perkembangan agama, yaitu perkembangan agama dimulai dari sejak dini, yaitu pengalaman yang dapat langsung dari yang pendidikan formal dalam keluarga. Yang berikutnya faktor utama, yang berikutnya bertahap. Pengalaman agama dimulai dari keluarga, praktek nyata, dan suasana religius. Yang berikutnya membahas tentang degradasi. Degradasi adalah proses menurunnya nilai-nilai baik dari nilai seseorang ataupun masyarakat. Dek, dipasangin itu ibu. Degradasi yaitu bisa kelakuan yang buruk, perilaku yang buruk, kurangnya sopan santun, kejujuran yang hilang, sikap egois, pelanggaran hukum, dan lainnya. Ini terjadi karena lemahnya iman, hilangnya rasa takwa, pengganti nilai. Konsep perkembangan moral agama adalah upaya preventif mencegah. Jadi dari untuk mengantisipasi ini, kita mempelajari tentang konsep perkembangan moral dan agama. Ini adalah salah satu upaya preventif atau pencegahan perbaikan terhadap degradasi tersebut. Pendidikan moral dan agama yang kuat sebagai antibodi agar karakter tidak mudah dan rusak. Sementara kurangnya pendidikan moral dan agama ini akan membuka pintu lebar yang menyebabkan kemerosotan akhlak pada si anak, terutama PAUD. Tadi yang berikut materi hari ini saya belum sempat nulis, tuh. Itu aja yang kiranya yang bisa saya sampaikan. Belum sempat saya panjang lebarkan tentang teori-teori ini tadi karena nggak sempat mengingat waktu. Hanya sekian, jadi menulisnya agak lambat, Bu. Itu aja, Bu. Lebih kurangnya, Bu, masih banyak kekurangan yang tidak saya sampaikan di sini. Mohon izin. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Rosaria. Bapak Ibu yang lain boleh menyampaikan, tidak harus berbasis catatan, tapi apa yang Bapak Ibu peroleh. Saya, Bu. Ya, silakan. Elis ya? Iya, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Di sini saya hanya memberikan kesimpulan dari setiap materi yang sudah Ibu berikan kepada kami. Jadi, kesimpulan saya, selama mengikuti perkuliahan pengembangan nilai agama dan moral,
Saya belajar bahwa mendidik murid tidak hanya fokus pada pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter. Saya sebagai seorang guru memahami pentingnya memberi teladan seperti bersikap jujur, sabar, dan menghargai sesama. Dalam prakteknya, Bu, saya mencoba menerapkan dengan membiasakan anak berdoa sebelum makan dan sesudah kegiatan, mengajarkan saling berbagi, serta menanamkan sikap sopan santun dan berinteraksi dari pengalaman. Saya melihat bahwa pembiasaan dan contoh nyata dan guru sangat berpengaruh dalam membentuk nilai agama dan moral anak sejak dini, Bu. Itu, Bu, kesimpulannya. Ya, terima kasih Bu Eli. Kasih, Bu. Ya, selanjutnya Bu Triani. Baik Bu, terima kasih ya. Jawaban sudah hampir sama ya Bu ya, tapi sini saya hanya menambahkan sedikit. Di sini saya baru sadari betapa pentingnya pendidikan moral dan agama untuk anak usia dini. Karena di dalam materi yang Ibu sampaikan itu, intinya bukan hanya pendidikan moral dan agama, tapi mencakup daripada 6 aspek perkembangan anak ya Bu ya. Kemudian nilai agama dan moral ternyata artinya stimulasi moral dan agama itu nggak cuma sendiri ya Bu ya. Walaupun materinya cuma moral dan agama, itu dibarengi dengan aspek perkembangan yang lain ya Bu ya. Ini sudah saya praktekkan di dalam kelas ya Bu ya. Ternyata pengaruhnya sangat-sangat luar biasa ya Bu ya. Jadi suasana di kelas itu makin hidup gitu ya Bu ya. Nah, jadi ternyata tugas kita sebagai guru TK ini bukan bikin anak TK itu langsung dewasa moralnya ya Bu ya, tapi mendampingi anak secara pelan-pelan untuk perkembangan moral dan agamanya dengan pembiasaan lewat bermain dan memberikan contoh teladan yang baik. Mungkin itu aja dari saya Bu, terima kasih. Ya, terima kasih sekali Bu Triani. Ya, luar biasa sekali pemahamannya. Ya Bu, semoga berkah ilmunya ya. Amin. Ya, lanjut Ibu Tri Ramai Borulaya. Makasih ya Bu. Gini ya Bu, saya dari materi yang selama kita 1 semester mempelajari perkembangan moral dan agama, saya dapat menyimpulkan bahwa nilai agama dan moral anak usia dini seperangkat keyakinan, sikap, dan yang bersumber dari ajaran agama dan norma sosial yang berlaku. Nilai-nilai dimulai dan ditanamkan dan berkembang pada anak sejak usia dini. Anak usia dini adalah fase yang dalam pembentukan moral dan nilai agama dan karakter anak. Pada tahap ini anak meniru apa yang dilihat dari kebiasaan-kebiasaan atau kejadian yang dialaminya selama masa perkembangannya. Usia dini adalah usia golden age di mana otak anak berkembang 80% dalam mengingat kejadian-kejadian yang dialaminya dan diingatnya seumur hidup. Jadi dalam pendidikan agama itu keluarga adalah faktor yang pertama menjadi pendidikan bagi anak. Namun tidak juga kita lepas dari lingkungan dan pendidikan sekolah. Oleh sebab itu sebaiknya guru dan orang tua bersinkronisasi dalam membentuk moral anak ini, yaitu memberikan pengalaman-pengalaman yang positif dan memberikan pembelajaran pemahaman yang baik agar mereka dapat menalar pendidikan moral agama ini dengan baik.
juga tidak lupa kita menanamkan sosial budaya dan juga kearifan lokal yang ada di sekitar kita seperti kebiasaan bergotong royong, menghargai perbedaan, membantu saudara yang sedang musibah. Jadi dengan ini anak akan selalu mengingat kebiasaan-kebiasaan baik ini dan akan ditanamkan sampai dewasa nanti. Dalam masa perkembangannya ada dua tokoh yang meneliti tentang perkembangan moral anak, yaitu satu John Piaget yang mengatakan bahwa tahap perkembangan anak ini terbagi dua tahap, yaitu tahap moralitas heteronom yang ini di antara usia 4 sampai 7 tahun, yaitu anak menganggap aturan sebagai suatu yang sakral, tetap dan tidak bisa diubah. Jadi fokusnya menilai benar hanya dari dampak fisik. Contoh, kalau salah harus mendapat hukuman. Inilah menurut John Piaget dalam moralitas heteronom. Dan juga ada tahap lagi yaitu tahap moralitas otonom, yaitu anak sadar bahwa aturan adalah kesepakatan sosial yang dibuat manusia dan bisa diubah dengan kesepakatan juga. Jadi selain daripada John Piaget, Lawrence Kohlberg juga ada teori perkembangan moral, yaitu dibagi pada 3 tingkat, yaitu tingkat pertama prakonvensional yang dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap orientasi dan tahap orientasi kepatuhan. Yang pertama tahap orientasi kepatuhan dan hukuman, yang kedua tahap individualisme dan imbalan, serta tahap orientasi anak yang baik. Jadi tadi Lawrence Kohlberg membagi perkembangan moral itu menjadi 3. Yang pertama prakonvensional, yang kedua konvensional, yang ketiga pasca konvensional. Jadi seiring dengan teori-teori tersebut dapat kita simpulkan bahwa anak-anak ini memang banyak, kalau kita perhatikan, kita amati mengenai teori-teori ini, banyak yang memang ke arah benar teori Lawrence dan Kohlberg ini. Anak lebih banyak merasa bahwa aturan itu sudah dibuat dan tidak bisa diubah. Jadi mereka terkadang menganggap sesuatu yang salah itu hanya salah saja dan tidak ada pembenaran. Namun demikian kita sebagai guru harus dapat menyimpulkan bahwa tidak semua kesalahan itu karena disengaja, mungkin saja tidak ada niat dalam melakukan kesalahan itu. Sehingga anak-anak bisa menerima mana yang baik untuk dia dalam masa perkembangannya. Demikian Bu, saya cuma bisa seperti itu ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Bu Sri Ramai, Bu Yani, Bu Elis, dan Bu Rosaria. Sebenarnya saya mintanya adalah kesimpulan apa makna yang sudah Bapak Ibu peroleh dari pemahaman Bapak Ibu. Jadi saya nggak meminta Bapak Ibu untuk membaca catatan seberapa luas poin-poinnya apa saja pertemuan satu, enggak. Tapi biarpun begitu, saya tetap berterima kasih dengan Bapak Ibu yang sudah mempresentasikannya. Jadi Bapak Ibu, karena ini pertemuan ke-7, saya minta apa makna yang sudah Bapak Ibu peroleh dari hasil pemahamannya gitu. Yang udah dipahami apa selama setengah semester ini gitu. Nah, kalau tadi menambahkan poin-poinnya itu Bu Sri Ramai, Bu Rosaria, dan saya berterima kasih sekali karena sedikit banyak tentu mengingatkan kembali kawan-kawan yang lainnya apa saja yang sudah dipelajari. Begitu ya Bu Sri Ramai, terima kasih. Oke, selanjutnya untuk ibu-ibu yang lain,
Bapak Ibu yang lain boleh dipersingkat dan saya minta pemahamannya karena waktu kita juga terbatas. Pemahamannya saja apa ini yang diperoleh. Oh sebelumnya misalkan Ibu mengira bahwasanya sebelumnya ini seperti ini. Oh ternyata ketika sudah kuliah kita setengah semester. Oh ini jadinya maknanya begini. Begitu ya Bapak Ibu ya. Bisa saya coba, Bu? Saya Bu, izin. Boleh. Tadi duluan siapa ya? Yang kata Ibu Ngatina, Bu. Bu Ngatina duluan. Siapa tadi yang dulu? Karena sekali Sri rame-rame. Saya, Bu. Tadi kayaknya Ibu Susilawati, Bu Nurlena, Bu Tepa, Bu Nuraini 24, Bu Suharni. Bu Nuraini 24 tadi duluan ya? Kayaknya. Bener apa Tadi salah? saya dekat Ibu. Sri Ame siapa? Halo, Ibu lah yang saya pakai duluan boleh. Oh iya. Baiklah kalau begitu. Ya. Ibu Tepa Selira silakan. Terima kasih Ibu. Yang dapat saya simpulkan dalam mata kuliah penanaman nilai agama dan moral pada anak usia dini adalah harga dan merupakan suatu proses membimbing dan membentuk perilaku sikap serta kebiasaan sesuai usianya, maka anak diperkenalkan nilai seperti mana yang baik dan mana yang buruk dan lain. Nilai agama bukanlah semata-mata sebagai suatu hilang jaringan. Waduh. Udah Bu, hilang jaringanku ya. Lanjut, Suster. Masih terdengar, Suster? Udah Bu, udah siap Bu. Itu aja Bu. Oh iya Ibu Tepa. Saya tadi nggak jelas sih intinya, tapi terputus tadi. Iya, baiklah kalau gitu kita alihkan ke Ibu Susilawati. Baik Ibu, terima kasih sudah memberi kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini menurut saya hanya memberikan kesimpulan dari pertemuan pertama sampai ke-6. Mungkin saya pertemuan ke-4 tidak hadir karena pada waktu itu wirid. Nah, dari pertemuan-pertemuan itu saya bisa mengambil kesimpulan. Saya bersyukur sekali belajar di sini moral tentang perkembangan moral dan agama anak. Di sini yang tadinya saya tidak tahu menjadi tahu dan menjadi tahu menjadi lebih tahu lagi dengan pelajaran-pelajaran yang Ibu berikan, terutama dengan agama moral. Moral ini sangat penting untuk anak-anak, apalagi anak usia dini, karena mereka belum memahami kali baik buruknya apa yang dia lakukan. Jadi selama pembelajaran ini saya lebih bisa menerapkan kepada anak tersebut tentang moral itu bagaimana, berperilaku yang baik itu bagaimana. Dan masalah agamanya juga saya lebih mendalamkan betapa pentingnya agama itu untuk anak usia dini. Karena dari anak usia dini inilah kita lebih bisa mengajari anak tersebut untuk mempelajari hal-hal agama, terutama bagi kita umat Islam, agama Islam, seperti membaca Iqra, sholat, ataupun yang lainnya. Dan dalam berkomunikasi, cara berbicara dengan orang yang lebih dewasa, kita lebih paham lagi dengan pembelajaran-pembelajaran Ibu yang telah Ibu berikan selama ini. Jadi sampai semester
setengah semester ini banyak ilmu-ilmu yang telah Ibu berikan kepada kami. Sebelumnya saya, Ibu Susilawati, mengucapkan banyak terima kasih. Saya menjadi lebih paham dan di sini saya lebih menerapkan lagi pelajaran-pelajaran ilmu, moral, agama, sosialnya kepada anak didik kita. Jadi mereka lebih tahu sosial itu bagaimana, cara tolong-menolong sesama itu bagaimana, cara bersikap dewasa, berbicara kepada yang lebih dewasa itu bagaimana. Banyak hal-hal yang penting yang bisa saya pelajari dari Ibu selama mengajari kami di dalam moral agama ini, Ibu. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Susilawati. Bapak Ibu, mata kuliah lain itu sudah selesai semua? Tinggal saya atau ada mata kuliah lain yang masih? Satu lagi, Bu. Mata kuliah Satu lagi. Antropologi, Bu. Antropologi. ya. Dengan siapa dosennya? Bapak Julianto. Bapak Julian Diara Segar. Oh, beliau pernah nggak masuk juga kayak saya? Masuk terus, Bu. Masuk terus, Bu, dia. Kalau masuk. kok bisa kurang ya? Di minggu pertama, Bu. Pertama dia terlambat masuknya. Oh, begitu. Pertemuan pertama ya, Bu Sri Ramai. Oke, selanjutnya setelah Bu Susilawati, kita ada Ibu Nuraini 24. Dipersingkat ya, waktu kita 5 menit lagi. Nanti saya akan komplain. Terima kasih Bu, telah memberi kesempatan kepada saya. Dengan mempelajari materi-materi ini, saya memahami bahwa menjadi pribadi yang baik tidak hanya ditunjukkan melalui perkataan, tapi juga melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ini membantu saya membentuk karakter yang positif, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi orang lain. Di sini saya mengajarkan anak selalu bersyukur, beribadah, dan menjadikan ajaran agama sebagai pedoman dalam bertindak. Terima kasih Bu, itu saja Bu dari saya. Terima kasih Ibu Nuraini 24. Silakan Ibu Suharni Magdalena Malau. Baik, Bu. Jadi kesimpulan dari materi yang Ibu berikan yaitu pengembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini ini sangat penting sekali. Karena apa? Karena dalam mempelajari pengembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini menjadi dasar pembentukan karakter dan kepribadian anak di masa depan. Nilai-nilai ini tidak hanya diajarkan melalui teori saja, tetapi lebih efektifnya melalui pembiasaan, kemudian keteladanan dan pengalaman langsung dalam kehidupan sehari-hari. Anak usia dini itu berada dalam tahap meniru, jadi peran kita sebagai pendidik dan orang tua juga sangat penting sebagai contoh nyata dalam berperilaku. Kemudian lingkungan yang positif, penuh kasih sayang serta konsisten dalam menerapkan aturan akan membantu juga dalam memahami konsep baik dan buruknya secara bertahap. Kemudian yang saya dapat juga di sini, Bapak Ibu, selama metode pembelajaran itu tidak hanya teori saja, melainkan kita memberikan pembelajaran itu yang menyenangkan, seperti bermain, bercerita. Tentunya berceritanya tentang nilai-nilai agama dan moral. Bernyanyi, membantu anak-anak untuk memahami bahwa dengan bernyanyi itu dia mendapatkan nilai. Dan kemudian kegiatan rutin keagamaan yang dapat memperkuat pemahaman anak-anak itu, memperkuat pemahaman anak-anak terhadap nilai-nilai agama dan moral itu. Kemudian kita juga harus mengembangkan juga terhadap anak-anak usia dini itu sikap seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan santun, serta menghargai orang lain. Saya sebagai pendidik juga mempunyai alasan. Yang pertama, pentingnya pengembangan ini saya terima karena guru menjadi orang pertama yang dilihat anak dalam sekolah itu. Jadi peran guru itu memberikan pengetahuan kepada anak bagaimana anak itu bisa berbuat benar, mana yang salah. Yang kedua, guru menjadi teladan yang baik. Jadi anak cenderung meniru perilaku kita guru
dengan menunjukkan sikap kita yang jujur, sabar, disiplin, dan penuh kasih. Sehingga kita dapat mencontohkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sebagai guru juga saya merancang pembelajaran yang tepat. Pengetahuan tentang pengembangan nilai dan moral membantu guru juga memilih metode yang sesuai. Seperti bercerita, bermain peran, pembiasaan, dan keinginan keagamaan yang menyenangkan dan mudah dipahami anak. Yang keempat, guru membentuk lingkungan belajar yang positif, lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh penghargaan agar membantu anak belajar tentang empati, toleransi, dan menghargai orang lain. Demikian Ibu yang bisa saya tangkap dari kesimpulan dari materi kita. Terima kasih Ibu. Ya, baik. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Bapak Ibu, ini sudah pukul 13.59. Terima kasih Ibu Suharni. Mohon maaf karena ada lanjut mata kuliah berikutnya ya. Jadi kita harus berjeda. Nanti boleh dilanjutkan pengungkapannya nanti ketika ujian tengah semester. Terima kasih banyak untuk keaktifannya hari ini. Semoga semuanya sehat walafiat, berlimpah berkah dan bahagia. Sampai ketemu lagi di pertemuan ke-9 setelah UTS. Bapak Ibu nanti menjawab soal UTS-nya berdasarkan best practice atau apa yang sudah Bapak Ibu terapkan. Tidak usah bingung-bingung, tidak usah bertanya ke satu sama lain, kerjakan aja masing-masing apa yang Bapak Ibu laksanakan, apa yang Bapak Ibu pahami ketika mengajar, itu saja yang dituangkan. Jadi nggak usah bingung, Bu Sunarsi kayak mana tambah Bu Sunarsi, Bu Rebeka Gulo kayak mana dia. Beda-beda kan Ibu ngajarnya beda sekolah. Jadi diterapkan di sekolah Bapak Ibu seperti apa. Nggak usah nengok-nengok ke internet atau yang lain, karena yang saya butuhkan adalah best practice-nya. Begitu ya Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya hari ini. Masih kurang disiplin dan materinya juga masih kurang luas saya menjabarkan. Karena kalau masuk jam 12:10 itu serba salah, maju kena, mundur kena, diperpanjang nanti jam kedua. Terpotong, dipercepat tepat waktu, di situ jam makan, di situ jam sholat, jadi ngebut-ngebutan. Mohon maaf lahir batin, semoga berkenan dan keikhlasan kelapangan kelapangan hati Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Saya matikan ya. Semangat lanjut kuliah lagi Bapak Ibu.